Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik induktif. Pengertian statistik induktif. Statistik berasal dari state yang diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, yaitu data kuantitatif, maupun berbentuk data kualitatif, artinya bukan berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi besar suatu negara. Jadi awal sejarah lahirnya statistik itu dari asal kata state. Statistik lahir pada awal dekade tahun 1600, di mana yang pencetusnya yaitu seorang ahli matematika Blaise Pascal yang menemukan teori peluang atau teori probabilitas yang kita kenal sekarang ini. Kemudian seiring dengan perkembangannya, akhirnya statistik dipergunakan di berbagai bidang keilmuan. Tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, dalam bidang ekonomi, bisnis, marketing, kemudian pendidikan, kemudian bidang-bidang yang lainnya juga, termasuk bidang politik dan sosial. Menurut Terus Menarsono 2017, statistik adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan pada data-data hasil penelitian. Jadi statistik menurut Terus Menarsono adalah seperti itu, yaitu metode dan prosedur. Jadi dari proses pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Fajri Ismail, statistik adalah kumpulan atau himpunan angka-angka baik yang belum tersusun maupun yang sudah dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, ini lebih ringkas lagi kalau menurut Fajri Ismail. Jadi sebenarnya berdasarkan dua pendapat ini, statistik itu sebenarnya adalah proses atau metode dan prosedur dari tahap pengumpulan, kemudian pengolahan, ya, penafsiran serta penyajian data serta pengambilan kesimpulannya. Itu terkait dengan statistik. Statistik terbagi menjadi dua, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik induktif. Statistik deskriptif sudah pernah dibahas pada bab khusus mengenai statistik deskriptif. Nah, untuk pada pembahasan ini kita akan mengupas tuntas mengenai statistik induktif atau kita sebut sebagai statistik inferensial. Jadi kita tidak membahas lagi mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif dipisahkan pembahasannya secara khusus pada pembahasan yang lain atau mata kuliah statistik deskriptif. Sekilas untuk mengingat kembali, statistik itu adalah statistik yang mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, menyajikan data observasi dalam bentuk tabel, grafik, chart, dan gambar agar orang lain mudah memahami gambaran karakteristik objek data tersebut. Menurut Al-Ghifari 2016. Itu terkait dengan statistik deskriptif. Menurut Fajri Ismail, karakteristik statistik deskriptif mencakup. Nah, ini hanya membedakan saja ya. Kalau statistik deskriptif bagaimana, kemudian kalau statistik induktif bagaimana. Karakteristik yang pertama adalah penyajian data berupa tabel dan grafik atau diagram. Kita sudah membahas tuntas di bab statistik deskriptif secara khusus. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik yang kedua adalah pengukuran data menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Kita tahu dalam pembahasan statistik deskriptif, pemusatan data mengenai mean, median, modus, kuartil, dan seterusnya. Kemudian untuk penyebaran data ada simpangan, simpangan rata-rata, varian, standar deviasi, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya ukuran pemusatan data, tapi juga ada pengukuran kemencengan dan kemiringan, atau kita sebut sebagai skewness dan kurtosis. Nah, ini dia. Mengukur kenormalan berdasarkan kemencengan data. Jadi skewness dan kurtosis. Nah, jadi statistik deskriptif ini juga kita gunakan nanti sebagian terutama pada pembahasan tentang skewness dan kurtosis itu untuk uji normalitas dalam statistik induktif
atau inferensial. Sedangkan statistik induktif ya, kalau tadi tentang statistik deskriptif, sekarang adalah tentang statistik induktif atau inferensial. Adalah statistik yang memiliki estimasi sebagai perkiraan nilai dari populasi yang diwakili oleh sampel. Hipotesis sebagai dugaan awal penelitian dengan tujuan membuat kesimpulan atau prediksi dari dua variabel atau lebih. Itu menurut Fajri Ismail 2018. Menurut Al-Ghifari 2016, statistik induktif merupakan kegiatan menganalisis dan menginterpretasikan data dalam rangka penarikan kesimpulan. Jadi yang tidak didapatkan atau tidak dilakukan oleh statistik deskriptif adalah pada penarikan kesimpulan. Kalau statistik deskriptif hanya menampilkan data dalam bentuk diagram, tabel gitu ya. Menampilkan rata-ratanya, sebaran datanya, jangkauannya, sudah itu saja. Namun kalau dalam statistik induktif, kita menganalisis dan menginterpretasikan data dalam rangka penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik induktif atau inferensial terbagi menjadi dua macam. Jadi, saya ulangi kembali, statistik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferensial. Nah, sedangkan statistik induktif atau inferensial itu terbagi menjadi statistik parametrik dan statistik non parametrik. Apa perbedaannya antara parametrik dan non parametrik? Statistik non parametrik tidak membutuhkan uji prasyarat karena namanya juga non. Sedangkan statistik parametrik nanti ada uji prasyaratnya atau asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk melakukan statistik parametrik. Maka pembahasan kita dalam statistik induktif adalah pada pembahasan keduanya ini, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Berarti kita juga nanti akan membahas tentang uji prasyaratnya untuk menuju ke statistik parametrik. Nanti di bagian terakhir, di bab-bab terakhir nanti kita membahas statistik non parametrik. Jadi ketika kita melakukan pengolahan data, maka kita punya dua alternatif, statistik induktif atau inferensial. Jika dia memenuhi syarat tertentu, maka bisa kategorikan sebagai statistik parametrik. Namun, jika tidak memenuhi syarat untuk menjadi statistik parametrik, maka kita bisa menggunakan analisis dengan statistik non parametrik. Sebagai gambaran, jadi ini adalah statistik. Kita bagi dua menjadi statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferensial. Nah, pada bab khusus statistik deskriptif, kita telah banyak membahas tentang distribusi frekuensi, pembuatan diagram dan tabelnya, ukuran pemusatan, ukuran letak data, penyebaran data, skewness dan kurtosis, bahkan yang lainnya. Ada kombinasi, faktorial dan sebagainya dalam bab khusus mengenai statistik deskriptif. Sedangkan bab khusus mengenai statistik inferensial maka mencakup keduanya ini, yaitu adalah statistik parametrik dan non parametrik. Yang lebih dulu akan kita bahas nanti di bab-bab selanjutnya adalah statistik parametrik ini. Ada korelasi, ada OJT, ANOVA, regresi, analisis jalur. Serta nanti kita juga akan membahas syarat-syarat statistik parametrik dan bagaimana cara melakukannya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan statistik non parametrik. Nah, nanti kalau kita punya kasus perbandingan dua kelompok misalnya, kok tidak memenuhi syarat ini, maka kita bisa menggunakan uji alternatifnya, yaitu non parametrik. Ini adalah diagram. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian didasarkan pada teori yang relevan. Sugiono 2019. Nah, hipotesis itu kita kenal ada H0 dan juga H1, atau ada yang menuliskan H0 dan HA alternatif gitu ya. Nah, dalam statistik inferensial kita nanti akan membuktikan ya,
keputusan kita itu nanti pada H0 atau H1 saja. Jadi memilih di antara keduanya. Tidak boleh memilih dua-duanya atau tidak memilih. Jadi memilih antara satu, H0 ini, yang kedua adalah H1 ini. Jadi sebenarnya statistik inferensial adalah memutuskan ini, kemudian mengambil kesimpulan. H0, hipotesis yang belum diyakini peneliti terhadap teori yang dipakai. Misal tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh misalnya. Sedangkan H1 adalah hipotesis yang telah diyakini peneliti terhadap teori yang dipakai. Misalnya kita melakukan survei pemasaran terhadap 2 perusahaan misalnya. Maka kita bisa menggunakan hipotesis yang pertama, tidak ada perbedaan antara kedua perusahaan tersebut dari segi strategi marketingnya misalnya seperti itu. Namun kalau H1, misal kita ada perbedaan, ada hubungan atau mungkin ada pengaruh. Misal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis H0 dan H1 masing-masing terbagi menjadi hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. Subhana 2020. Penggunaan hipotesis terarah maupun tidak terarah akan berpengaruh terhadap teknik analisis datanya. Misal, inilah contoh hipotesis terarah. H0, tidak ada korelasi antara motivasi orang tua dengan keinginan anak belajar. H1, terdapat korelasi. Korelasi itu maksudnya hubungan. Kita meneliti tentang hubungan. Apakah ada hubungan antara motivasi orang tua terhadap atau dengan keinginan anak belajar. Jadi H0-nya ini, H1-nya ini adalah contoh hipotesis terarah. Contoh yang lainnya adalah kebiasaan bermain gadget tidak berpengaruh. Nah, ini H0-nya. Kemudian H1-nya, kebiasaan bermain gadget berpengaruh terhadap sikap sosial anak. Jadi kebalikannya saja, inverse-nya. H0 misalnya, untuk contoh yang ketiga, model pembelajaran A tidak lebih baik daripada model pembelajaran B. H1-nya, model pembelajaran A tidak lebih baik daripada model pembelajaran B. Jadi yang satu yang kita yakini misalnya pembelajaran A lebih baik daripada model pembelajaran B. Misal dalam dunia pendidikan, seorang guru atau seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian mengembangkan model pembelajaran yang diyakini nanti akan lebih baik daripada model pembelajaran konvensional misalnya seperti itu. Maka H1-nya yang diyakini lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. Sedangkan hipotesis tidak terarah, contohnya seperti ini. Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang ikut bimbel dengan siswa yang belajar mandiri. Sedangkan H1-nya, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang ikut bimbel dengan siswa yang belajar mandiri. Jadi dia tidak terarah, misalnya lebih baik atau enggak, prestasinya lebih bagus atau tidak, hanya saja ada perbedaan dan tidak ada perbedaan. Kalau yang ini sudah terarah, jelas sudah. Dia lebih baik atau tidak, berpengaruh atau tidak gitu ya. Apakah ada korelasi atau tidak. Ini menurut Subhana. Ada hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. Semuanya bergantung pada judul dan juga pendekatan penelitian. C adalah taraf signifikansi. Taraf signifikansi yaitu suatu taraf pengujian kumpulan data dalam rangka pembuktian hipotesis yang umumnya diumumkan dalam bentuk persentase. Misalnya ya, yang umum ya, yaitu adalah alfanya 0,05, kemudian 0,01 atau 0,10. Itu adalah taraf signifikansi. Nanti akan kita gunakan untuk apa sebenarnya taraf signifikansi ini gitu ya. Tentu masih sangat erat kaitannya dengan uji-uji yang akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Misalnya dalam penelitian bidang pendidikan menetapkan alfa 0,05%. Maka kalau kita mengambil alfa 5%, apa maknanya? Maka hasil penelitian tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95%. Jadi kalau alfanya 5% berarti tingkat errornya 5%, maka tingkat kepercayaannya berarti 95%. Kalau kita mengambil 0,01%, berarti tingkat kepercayaannya nanti adalah 99%. Maka alfa semakin kecil,
itu dianggap semakin baik. Cuman yang umum adalah 0,05 atau 0,01. Atau bisa juga kalau memang terpaksa bisa menggunakan alfa 0,10. Artinya apa 95% ini? Artinya jika hasil penelitian diuji cobakan kepada 100 orang, maka kriteria suksesnya itu atau berhasil itu 95 kali dan 5 kali meleset. Atau pada kasus pelemparan koin misalnya. Nah, itu artinya penelitian ini meyakinkan gitu ya. Memang tidak ada yang pasti 100%, namun tetap ada 5 kali, persentasenya adalah 5% untuk gagal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tabel distribusi. Istilah-istilah yang perlu kita kenal, yang pertama adalah degree of freedom. Degree of freedom adalah banyaknya pengamatan bebas dari total pengamatan N atau jumlah total observasi. N kita simpulkan sebagai total observasi atau banyaknya data, dikurangi jumlah batasan independen yang dikenakan pada observasi. Degree of freedom ini bisa kita kenal sebagai derajat kebebasan, atau ada yang menuliskan sebagai degree of freedom. Dalam tabelnya nanti akan saya tunjukkan ya, ada yang menotasikan sebagai DF degree of freedom, berarti ada yang menotasikan sebagai DK derajat kebebasan. Menurut Gujarati ya, dalam bukunya Ekonometrika, derajat kebebasan adalah total pengamatan N dikurangi banyaknya parameter yang ditaksir, atau DF itu degree of freedom itu adalah sama dengan N dikurangi banyaknya parameter yang ditaksir, K-nya. Parameter itu biasanya akan mendampingi variabel independen. Lebih mendetail silahkan pelajari di buku Gujarati. Jadi ada parameter B0 misalnya dalam bab ekonometrika itu ya, kemudian ada parameter B1, B2 dan seterusnya. Lah B0 itu untuk konstanta, sedangkan untuk yang B1 dan seterusnya itu untuk variabel independen X1, B2 untuk variabel independen X2 dan seterusnya. Misalnya kita punya contoh pengaruh strategi pembelajaran active learning untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa pada mata pelajaran psikologi misalnya. Nah, ini meneliti tentang pengaruh, penelitian pengaruh. Nah, diketahui misalnya dari data ini ya, dari judul ini, diketahui N total observasinya adalah 20, sedangkan K-nya adalah sama dengan 3. Kemudian DF-nya misalnya 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Dan kita tahu tadi kita misalnya memilih taraf signifikansinya adalah 0,05. Maka alfa taraf signifikansi kita kombinasikan dengan degree of freedom atau derajat kebebasan ya, maka nanti kita bisa melihat tabel distribusi, misalnya tabel distribusi T. Maka bagaimana cara mencarinya? Berdasarkan taraf signifikansi yang dipilih dan DF-nya. DF-nya di sini misalnya 17, kemudian taraf signifikansinya 0,05. Berarti 17 kita pilih DF-nya 17 ke bawah. Kemudian taraf signifikansinya kita pilih adalah 0,05. Di sini. Nah, 0,05. Jadi 17 ke bawah, setelah itu luruskan. Nah, ini dia. Berarti nilai T tabelnya adalah 1,740. Nanti hal ini akan digunakan untuk misalnya uji perbandingan yang nilai T tabel ini akan kita bandingkan dengan nilai T hitung atau nilai T statistik. Maka untuk mengetahui nilai dari distribusi tabel T misalnya, kita harus tahu terlebih dahulu DF-nya berapa ke bawah, kemudian ke kanan taraf signifikansinya apa yang dipilih, misalnya 0,05, 0,025 atau 0,01. Jadi seperti itu mengenai tabel distribusi. E adalah prosedur untuk uji hipotesis. Nah, terdapat 5 langkah dalam prosedur uji hipotesis menurut Al-Ghifari 2015 ya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Kemudian hipotesis sudah pernah kita bahas di awal tadi itu ya.
Kemudian menentukan taraf signifikansi alfa, yaitu bisa 0,05, 0,01 atau 0,10. Dan itu arbitrer atau tergantung dari peneliti sendiri. Kemudian menentukan nilai statistik ya. Setelah nilai statistik sudah ketemu, maka nanti pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan nilai statistik ini dengan nilai T-tabel yang sebelumnya kita bahas ini. Jadi T statistik kita bandingkan dengan nilai T-tabel. Kemudian setelah itu adalah pengambilan kesimpulan. Secara mendetail nanti akan kita praktekkan satu persatu dalam bab uji perbandingan misalnya itu ya, atau uji ANAFA dan seterusnya. Nah, prosedur ini nanti akan kita pakai seterusnya. Contoh pengujian hipotesis ini sebagai contoh saja ya. Misal akan meneliti tentang gaji rata-rata guru honorer di kota tertentu. Apakah gaji rata-rata bulanan guru honorer di kota tertentu lebih dari 1 juta? Penelitian menggunakan 42 sampel guru, misalnya seperti itu. Maka penyelesaiannya dengan mengikuti prosedur pengujian hipotesis. Langkah yang pertama adalah apa? Merumuskan hipotesis. Lihat konteks penelitiannya. Oh, gaji rata-rata bulanan guru honorer di kota tersebut lebih dari 1 juta. Berarti yang H0-nya gaji rata-rata bulanan guru honorer di kota A kurang dari sama dengan 1 juta. Kemudian kebalikannya untuk A1-nya adalah lebih dari 1 juta. Yang kita yakini misalnya dari seorang peneliti adalah lebih dari 1 juta. Kita tetapkan sebagai H1-nya. Prosedur yang pertama. Kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi, kita pilih saja misalnya 0,05. Atau kalau mau dipilih 0,01 juga boleh. Setelah itu menentukan nilai statistik, misalnya ini saya tidak membahas secara mendetail karena hanya contoh untuk menyelesaikan atau menerapkan prosedur dari uji hipotesis. Misalnya kita sudah mendapatkan Z hitungnya yaitu 1,99. Nanti secara mendetail pada kasus-kasus tertentu atau bab-bab tertentunya ya, menggunakan uji Z, kemudian Z hitungnya ketemu 1,99 dan nilai kritis Z tabel. Nah, Z tabel yang kita cari tadi ya, menggunakan degree of freedom dan taraf signifikansi. Misalnya ketemu 1,6. Lah, maka keduanya ini dibandingkan. Z hitung, kita hitung secara manual atau menggunakan program SPSS, kemudian ada Z tabel. Lah, kemudian kita bandingkan pengambilan keputusannya karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel, yaitu angkanya 1,99 lebih besar daripada 1,645, maka menolak H0 dan menerima H1. Jika lebih kecil, maka menerima H1. Menerima H0 dan menolak H1. Sehingga ini adalah daerah tabel penolakannya ya. Sedangkan ini adalah daerah penerimaannya. H0 penolakan adalah 1,645. Kemudian setelah diputuskan ternyata lebih besar, berarti karena menolak H0 dan menerima H1, berarti H1 yang dijadikan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Berarti gaji rata-rata bulanan guru honorer di kota A lebih dari 1 juta. Selesai. Nah, ini adalah contoh awal saja mengenai prosedur uji hipotesis. Tentu saja nanti kita akan pada kasus-kasus tertentu di bab-bab selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memperoleh Z hitung baik secara manual maupun menggunakan program IBM SPSS. Begitupun juga cara mendapatkan nilai T tabel. Ini seiring dengan seringnya kita menggunakan prosedur uji hipotesis ini, maka kita akan lebih mudah mengenalnya dan mengingatnya. Kemudian yang F adalah uji normalitas. Nanti secara spesifik akan saya bahas setelah bab ini terkait dengan uji normalitas. Biasanya secara umum uji normalitas ialah pengujian yang menganalisis nilai residual bersifat normal atau tidak. Uji ini merupakan syarat. Jadi normalitas inilah syarat bahwa ini menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Jika datanya berdistribusi normal, maka nanti dia masuk kategori statistik parametrik.
Tapi kalau tidak berdistribusi normal, nanti dia masuk kategori statistik non parametrik. Ada 3 macam, ya, secara umum saja dulu. Nanti akan kita kupas satu persatu mengenai uji normalitas di bab selanjutnya. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada uji Lilliefors, kemudian ada uji Chi-Quadrat. Kemudian selain uji normalitas, ya, ini adalah contohnya ya untuk uji normalitas. Jadi misalnya ada data, sama juga prosedurnya. Ini adalah contoh ya untuk uji normalitas. Misalkan ada data ini dari 20 siswa ya. Kemudian kita tentukan taraf signifikansinya, kemudian kita tinggal nilai hitung, L hitung kita bandingkan dengan L tabel seperti halnya tadi ya. Kemudian pengambilan keputusan karena L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka menerima H0 dan menolak H1. Jadi kesimpulannya adalah data berdistribusi normal. Ini adalah contoh dulu. Kemudian kita percepat untuk yang uji homogenitas. Jadi selain uji normalitas, ada juga uji homogenitas sebagai syarat dari statistik parametrik. Uji homogenitas adalah pengujian yang mendeteksi informasi data penelitian dari masing-masing kelompok data mempunyai variasi atau keramaian nilai yang sama. Uji homogenitas merupakan salah satu syarat dalam uji statistik parametrik seperti uji T, regresi, dan ANOVA. Jadi kalau saya sederhanakan, kalau ada lomba lari misalnya ya, maka untuk kemampuan siswa atau peserta lomba misalnya, nanti diusahakan itu berangkat dari hal yang sama. Maka kemudian kategori lomba itu berdasarkan usia. Karena kalau tanpa ada batasan usia, maka dianggap dia lombanya itu diikuti oleh peserta-peserta yang tidak homogen. Maka dengan adanya pembatasan usia itu sebenarnya dalam rangka untuk menyetarakan kemampuannya sehingga dilombakan. Contoh sederhananya seperti itu. Sama halnya dengan misal kita melakukan penelitian dua kelompok yang berbeda. Diusahakan dua kelompok itu memiliki kemampuan yang sama atau homogen. Kalau tidak sama, misalnya kelas A kelas favorit, sedangkan kelas B mungkin kelas yang mungkin, mohon maaf dalam artian belum terlalu rajin misalnya. Maka model pembelajaran apapun yang kita gunakan nanti hasilnya akan bias karena tidak berangkat dari dua kelompok yang homogen. Cara menjelaskan sesuatu tentang homogenitas mungkin yang sederhana seperti itu. Menurut Fajri Ismail, macam-macam uji homogenitas terdiri dari macam, yaitu dua kelompok dan dua kelompok atau lebih. Uji T, uji F Max Herle, dan uji Bartlett. Inilah macam-macam dari uji homogenitas. Nanti bab tersendiri juga setelah uji normalitas kita akan membahas tentang uji homogenitas. Inilah contohnya. Jadi ada data, kemudian kita coba. Jadi ini maksud saya adalah contoh secara umum saja dulu. Nanti secara mendetailnya di bab uji homogenitas. Merumuskan hipotesis bahwa kita tetap berdasarkan prosedur uji hipotesisnya ya. Ada H0, H1, kemudian taraf signifikansi, menghitung nilai F hitung dan F tabelnya. Kemudian setelah itu dibandingkan, ternyata keputusannya adalah menerima H0 karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Menerima H0 berarti kesimpulannya apa? Data skor kelompok A dan B memiliki varian yang sama atau homogen. Kesimpulannya itu. Karena dari pengambilan keputusan ini kita menerima H0 dan menolak H1. Berarti kesimpulannya kita pilih dari H0-nya ini. Itu contoh uji homogenitas secara sederhana. Nanti tentu kita akan bahas bagaimana cara mencari nilai F hitungnya, F tabelnya gitu. Kemudian kriterianya bagaimana. Nanti secara mendetail dalam bab uji homogenitas. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.